apapun yang ada di negeri Indonesia ini. Insya Allah. Nah, ini saya membuka kitab Aulia ini. Nah ini. Nih. Ya, tuh kitabnya. Kita buka langsung. Nah, ini. Gitu. Insya Allah lah, barokah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Karomatul Aulia, Jami'ul Karomatul Aulia ini adalah kumpulan karomah-karomah para wali. Di sini itu ribuan para wali yang tercatat. Ya, ini ada berhubungan nih sama pertanyaan tadi. Jadi memang berbicara tentang para wali dengan nabi. Kalau nabi itu kan maksum, kalau wali itu adalah mahfud. Dan bisa kita katakan kalau nabi sudah pasti wali, tapi kalau wali belum tentu nabi, intinya begitu. Tetap setelah martabat. Jangan kebablasan. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi Ba'lawi. Nah, ini menceritakan salah satu wali yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi Ba'lawi. As-Sayyid Asy-Syarif al-Muqim fi baldati Sayun min Hadramut. Beliau ini adalah orang yang bermukim di daerah Hadramaut atau Yaman. Ahadul ulama'il a'lam. Beliau ada salah satu ulama yang mumpuni keilmuannya, wal auliya'il kiram, dan termasuk kategori wali yang mulia. Akhbaroni katsirun mimman athaqa bihim min sadatina Ali Ba'lawi wa ghairihim. Bahkan banyak kabar tentang karomah-karomah yang menceritakan tentang Syekh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi ini, yaitu dari guru-guru kami. Banyak. Anna hadza sayyid huwa min afradil auliya wa a'yanil arifin. Karena beliau itu atau Syekh Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi adalah salah satu wali dan menjadi orang-orang yang istilahnya orang makrifat, wa sadati sufiyah, dan menjadi gembongnya ahli sufi, wa akabiril muqarrabin, dan menjadi pembesarnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa annahu qad waqala kaunihi mutasifan bihadil awsaf ittifaqu kullu man ra'ah. Bahkan hal itu istilahnya disepakati oleh orang-orang siapapun yang melihatnya. Wa shalla ilaihi khabarun min ahli tilkal bilad. Bahkan banyak juga dikabarkan mengenai tentang karomah-karomah beliau dari orang-orang yang berada di negara Yaman pada waktu itu. Wa ajma'u ala annahu min ajalil muhibbin li jaddihi sayyidil mursalin. Nah, bagaimana tidak mempunyai karomah, karena memang secara nasab silsilah beliau juga masih puncaknya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya. Nah, kan jelas kan? Ya. Ini video lama ya. Mungkin sudah 3 atau 4 tahun lalu ketika belum ada isu nasab. Jadi anggap ini karomahnya Mama Gufron ya. Walaupun mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Suryani ya. Kitab Jami'u Karomatil Aulia menjadi kitab Aulia gitu. Ya. Biasa kan apa-apa itu berubah ya. Agak-agak tapi berubah gitu ya. Jadi kayak bahasa makoli-makoli itu. Nah, kemudian yang dibaca oleh Mama Gufron atau oleh muridnya, oh ternyata emang sudah lama ya jadi muridnya Mama Gufron ya, Gus Ubab itu ya. Gus Ubad ya, Gus Ubad apa Gus Ubab ya, Allahu alam ya. Itu adalah kitabnya Al-Qadi ya, seorang ulama yang berstatus sebagai qadi juga di Beirut ya, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhan. Yang kitabnya itu Jami'u Karomatil Aulia. Ketika di daftar nama wali huruf Ain, maka keluarlah di situ orang yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Ba'lawi As-Sayyid Asy-Syarif al-Muqim fi baldati Siun. Siun ya, Siun ini dulu daerah kekuasaannya Marga Al-Katiri kalau tidak salah ya. Kayak Mamat Al-Katiri itu yang ini apa? Yang stand up comedy itu. Min Hadramaut. Ahadul ulama al-a'lam wal awliya al-kiram. Akhbaroni katsirun mimman athiqu bihim ya, bukan athaqo Pak. Athiqu bihim itu adalah orang yang aku percaya kepadanya atau aku anggap dia thiqo ya.
min sadatina Ali Ba'alawi wa ghairihim anna hadha sayyida huwa min afradil awliya wa a'yanil arifin wa sadatis sufiyah wa akabiril muqarrabin wa annahu qad waqa'a ala kaunihi muttasifan bihadhil awsaf. Ya, dan selanjutnya ya sudah dibaca tadi. Coba misalnya Kang atau Gus Ubat ini juga baca kitab yang ditulis oleh ulama yang sama, yaitu Riyadul Jannah. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa ketika ulama ini, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini sedang menulis, tiba-tiba ya, aku dikabari bahwa ada Sadah Ba'alawi yang datang, yang marganya itu Jamalul Lail, datang ke Beirut, di mana beliau itu cucu dari Mufti Madinah ya, pada waktu itu ya. Kemudian itu ulama besar ya. Nah kemudian dia menjelaskan bahwa sedang menulis kitab apa dan sebagainya. Kemudian minta faidah, terus mengutip kitabnya dan sebagainya. Lalu beliau itu dalam kitabnya mengutip ya, ada tulisannya ini, maksudnya reportase dari pertemuan beliau itu. Setelah diulas di atasnya, baru di bawahnya itu diberi penjelasan ya, inna sadatina ala Ba'alawi ya alladzina hadzal fadilu minhum. Makanya hadzal fadilu itu maksudnya orang ini ya. Jadi ini kutipan cerita apa, lanjutan cerita ya, lanjutan atau komentar dari sebuah reportase beliau sendiri, bahwa pernah ada dari Ba'alawi itu yang datang ke Beirut ulamanya, kemudian beliau datang kepadanya mengajukan karyanya di tengah-tengah sedang menulis kitab ini, kitab Riyadul Jannah ini. Kemudian baru di paragraf berikutnya menjelaskan, adapun Sadah Ba'alawi di mana orang yang saya ceritakan tadi itu adalah dari Sadah ini. Nah begitu ya kira-kira ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. Qad ajma'at al-ummah al-muhammadiyah. Ini yang sangat masyhur ya, sungguh telah bersepakat umat Muhammad ya, fi sa'iril a'sar wal aqtar, di semua masa ya, dan di semua tempat. Nah ini memang bahasa yang wow ya, sakit telinga kalian kalau dengar ini ya. Kata kemat palsu kok di sini malah seorang qadhi ya, seorang ulama yang levelnya sudah qadhi di Beirut ya, malah begitu dahsyat kalimatnya. Dan beliau itu reportasenya nggak omong kosong. Memang ada Ba'alawi di Madinah itu yang kakeknya itu menjadi mufti ya. Ya kalau sudah mufti Madinah Pak, berarti kan alim di situ Pak ya. Kemudian di situ apa yang ajma itu, ala annahum min asohi ahli baitin nubuwah. Wah, luar biasa kan ya, bahwasanya mereka itu adalah yang termasuk yang paling sahih sebagai ahli baitin Nabi ya, nasaban dari segi nasab. Kemudian wa asbatihim ya, atau wa min asbatihim hasaban, dan juga yang paling kokoh hasabnya. Hasab itu semacam pencapaian ya, atau nama baik ya. Kemuliaan dicapai dari karya, hasab namanya ya. Kalau nasab itu dari kemuliaan berupa keturunan. Kira-kira begitu ya, mungkin saya keliru. Kemudian wa aktsarihim ilman ya. Kenapa dibaca kasroh semua? Ya saya anggap dari min asohi itu ya, atau ke situ. Dan juga yang paling banyak ilmunya, wa fadlan, dan keutamaannya. Kemudian ada yang bawah itu ya, yang tajam sekali ya, paling bawah-bawah itu ya. Ini menghantam Gus Ubat juga, ini menghantam Mama Gufron juga, ini menghantam Kimat tentu saja ya. Itu ada di dua baris yang paling bawah ya. Walayam tari visi hati nasabihim, dan tidaklah ragu ya. Jangankan menolak, ragu saja tidak ya. Visi hati nasabihim, di dalam keabsahan nasab mereka. Wa kathrati fadhailihim, dan banyaknya kemuliaan atau keagungan mereka. Wa mazayahum, dan kelebihan mereka ya. Allati, di mana tamayyazu, mereka menjadi berbeda, biha, dengan nasabnya, dengan karomahnya, dengan kelebihannya itu, minal anami, dari sekalian manusia. Bi barakati jaddihim, karena barokah dari kakek mereka,
alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini lanjutannya ini yang pahit ya. Siapa yang tidak ragu itu, nah, jadi ini kan istisna ya. Istisna dari kalam nakis ya. Jadi ada nafi, kemudian ada istisna ya. Kalamnya kalam nakis ya. Itu biasanya faedahnya itu hasar ya. Lalu apa mustasnanya? Illa, kecuali. Jadi tidaklah ragu kepada keagungan, keabsahan dan juga fadilah-fadilahnya Sadha Ba'alawi itu. Siapa yang tidak ragu itu? Kecuali ya, siapa yang kecuali? Man, orang qalla hadduhu fil Islam, yang mungkin sedikit bagian dia di dalam Islam ya, entah sedikit keilmuan mungkin atau sedikit keberkahan. Ini semacam apa ya, narasi-narasi miris ya. Jadi orang yang mungkin nggak dapat rezeki banyak dia dari Islam ya. Bukan dapat rezeki dari Islam kamu jadi pendakwa dapat duit, bukan, maksudnya dari keberkahan itu ya. Ya ini bahasa beliau ya, bukan bahasa saya ya. Maksudnya itu yang meragukan keabsahan Sadha Ba'alawi itu ya orang-orang seperti itu, yang sedikit bagian dia itu dari keislaman ini gitu ya. Dari keberkahan Islam, dari apanya Islam gitu, dia dapatnya sedikit sekali ya, tapi ya tidak keluar dari Islam ya. Di sini bahasanya kan layam tari, tidak ragu ya. Itu biasanya narasi negasi, kemudian ada pengecualian itu ya hasar ya, sama dengan Maja'ah illa Zaidun, tidak datang kecuali Zaid. Jadi yang datang Zaid saja. Jadi itu lil isbat ya. Artinya isbat hasr, yang datang ya Zaid saja. Artinya Zaid ya datang gitu. Majalasah illa Hamidun, tidaklah duduk kecuali Hamid. Ma'akala ruzan illa Ja'iun, tidaklah makan kepada nasi kecuali orang yang lapar. Jadi di situ menjelaskan bahwa yang makan nasi ini adalah yang lapar saja. Dan jelas berarti yang lapar itu makan. Nah di sini yang ragu kepada Ba'alawi itu ya adalah hanyalah orang-orang yang qalla hadduhu fil Islam ya. Jadi kalau Islam ini dianggap satu keberkahan, dia bagiannya dikit sekali ya. Ya kalau mau Gufron dan Gus Ubab ini entah apanya yang sedikit ya, mungkin sedikit kurang beruntung lah ya. Ada yang sedikit ilmunya banyak, bicara banyak yang begitu ya. Nanti mungkin saya akan rilis sebuah tarojum ya, atau reportase autobiografi lah tentang orang-orang yang ada di kubu mereka ini ya, mulai dari Kiai Madudin, atau kalau Kiai Madudin kita skip ya, yang sumbawa-sumbawanya misalnya orang-orang seperti Said Qori, Mau Gufron itu ya, semacam reportase dalam bentuk biografi gitu ya. Atau kalau bahasanya ulama itu tarojum lah ya, biografi lah ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi ini sebut seandainya Gus Ubab juga baca ini kan bagus ya, biar dia merasa gitu ya. Tapi mungkin sekarang sudah tidak menganggap As-Sayyid tadi itu yang Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu sudah, oh bukan wali ini, kitabnya salah itu, kitab Aulia itu. Atau kalau kata gimana mungkin, wah ini kan karya ulama tahun berapa, jangan-jangan dia muridnya Ba'alawi, atau jangan-jangan dia punya menantu Ba'alawi, atau jangan-jangan dia menantunya Ba'alawi, atau apalah ya. Kadang-kadang kan begitu ada aja ya kelompok sebelah ini ya. Giliran untuk menjelaskan hal yang belum tentu benar banyak sekali hujahnya, banyak sekali alasannya, ngotot sekali ya. Giliran membantah orang yang tidak sepaham tambah ngotot, termasuk kalau suruh mencela itu ya, ngeri-ngeri sedap ya. Allahumma hadina ahdas